Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik semua, ya mudah-mudahan saja kita senantiasa dilindungi oleh Allah SWT. Semoga Allah berkenan memberikan keberkahan hidup, kerahmatan hidup, memberikan hidayahnya, sehingga apa yang kita lakukan adalah dalam kerangka peribadatan kita pada Allah SWT. Amin. Adik-adik sekalian, ya, saya ingin menyampaikan sesuai di PPT 12 itu adalah pemenuhan kebutuhan dana. Iya. Pemenuhan kebutuhan dana. Iya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik suara saya. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Jadi adik-adik sebuah perusahaan itu tentu berusaha untuk bisa mendapatkan dana yang murah. Ya. Dana yang murah adalah dana yang biayanya itu murah. Gitu. Jadi optimal modal yang optimal itu adalah modal yang diperoleh dengan biaya yang paling murah. Bisa dana itu berasal dari modal asing, berwujud maksudnya modal asing, berwujud modal sendiri. Kalau dari peserta itu kan, itu pemilik usaha, maka modal sendiri itu yang muncul. Tetapi kalau dari kreditur atau perusahaan itu meng-create obligasi, itu yang dihasilkan adalah modal asing. Kita tahu adik-adik, perimbangan keduanya itu modal asing berbanding modal sendiri itu adalah ukuran solvabilitas. Jadi kalau semakin besar modal asing sebenarnya berisiko untuk turunnya tingkat solvabilitas perusahaan. Jadi idealnya adalah modal yang banyak itu modal yang berasal dari pemilik usaha atau dari peserta. Ya. Jadi modal sendiri itu maksudnya. Semakin besar modal sendiri artinya semakin kuat posisi solvabilitasnya. Namun adik-adik, sebelum kita ke hubungan antara ini ya, solvabilitas dan rentabilitas, awal-awalnya barangkali kita perlu melihat hubungan antara likuiditas dengan rentabilitas. Jadi adik-adik kita tahu likuiditas itu adalah ukuran di current account ya. Jadi current liabilities itu digunakan untuk sebagai pembanding ya, dengan current asset. Jadi kalau current assetnya semakin tinggi, tentu semakin liquid. Jadi kebutuhan modal kerja, kebutuhan current asset itu sebaiknya dibiayai dari hutang jangka pendek. Dari kredit jangka pendek yang jangka pendeknya tidak lebih pendek dari kebutuhan di current asset itu ada. Kalau sampai yang diambil itu karena kepentingan likuiditas, itu kemudian hutang jangka panjang. Kalau hutang jangka panjang kan tentu tenang-tenang adik-adik, tidak segera-segera melunasi ya. Jadi bisa diputar terus gitu. Tapi yang menjadi masalah adik-adik, kalau ada kelebihan dana. Pinjaman jangka panjang, kalau semua tidak bisa dimanfaatkan oleh perusahaan, ya diputar oleh perusahaan, maka itu idle fund ya. Dana yang idle, dana yang nganggur itu tentu membebani perusahaan dan dia bisa menurunkan tingkat keuntungan. Jadi bisa menurunkan rentabilitas. Jadi capaian untuk mendapatkan keuntungan itu bisa berkurang atau turun karena banyak modal pinjaman tadi ya, yang nganggur maksudnya. Ya.
Tetapi memang biasanya perusahaan itu berusaha untuk bisa mengamankan likuiditas itu. Jadi jangan sampai terganggu, karena kalau likuiditas itu terganggu, adik-adik, ya itu bisa jadi mestinya ada dana yang atau modal ya atau pembiayaan digunakan untuk bayar upah misalnya, untuk beli bahan baku misalnya, itu tidak bisa atau kurang memadai, maka dia bisa terancam pasar itu untuk nggak bisa pasar reguler nggak bisa dimasuki. Apalagi kalau ada pesanan-pesanan yang sifatnya dadaan, tentu dia tidak akan bisa memanfaatkan peluang seperti itu. Jadi kadang memang kontradiksi tadi. Kalau likuiditas itu ditekankan, lagi sekali begitu, tetapi kalau itu berlebihan dia akan tentu mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan atau rentabilitas. Tetapi kalau dia tidak memperhatikan likuiditas yang baik, bisa saja juga sebenarnya bahkan kesempatan peluang untuk mendapatkan rentabilitas bisa hilang karena likuiditasnya terganggu. Harusnya bisa untuk bayar upah, malah harus membayar pinjaman jangka pendek yang sudah waktunya begitu. Jadi memang harus diperhitungkan sekali, diperhatikan sekali keduanya, kepentingan untuk likuiditas dan rentabilitasnya berimbang. Nah, kalau ada aset yang sifatnya tetap adik-adik tidak terdepresiasi, tanah misalnya, itu sebaiknya di cover oleh modal sendiri. Begitu adik-adik. Tapi kalau seperti aktiva tetap, fixed asset ya, yang berwujud misalnya mesin, gedung, bangunan, dia terdepresiasi itu adik-adik, bisa di backup atau dibiayai ya dengan pinjaman jangka panjang, ya, atau modal sendiri, ya. Jadi jangan sampai mestinya itu modal sendiri digunakan untuk berlebih ya, secara berlebih. Pembiayaan operasional gitu adik-adik. Tapi cukuplah biaya operasional itu di backup dengan pinjaman jangka pendek yang tidak lebih pendek dari keperluan untuk mengoperasikan perusahaan itu. Nah, kalau itu hubungannya rentabilitas dengan likuiditas dengan rentabilitas. Tapi ada pertimbangan lain yang tadi saya sampaikan adik-adik. Sebuah perusahaan itu juga harus memperhatikan tingkat solvabilitas yang baik. Itu artinya kalau bisa dia berusaha supaya modal dari peserta, ya dari pemilik usaha itu yang banyak bertambah, karena dengan itu posisi solvabilitas akan terangkat, gitu ya. Dan sekaligus ceritanya kalau kepercayaan yang dicerminkan lewat posisi solvabilitas yang baik itu kan sebenarnya sewaktu-waktu diperlukan pinjaman jangka panjang bisa. Jadi solvabilitas baik dan rentabilitas tentu diharapkan juga baik dengan tingkat solvabilitas baik itu. Namun demikian adik-adik, sebenarnya tidak salah kalau perusahaan itu melakukan pinjaman jangka panjang terlebih sekali ya kalau diperlukan untuk ekspansi usaha. Hampir setiap usaha ekspansi bisnis, adik-adik perhatikan, kalau sampai ada bisnis yang ada bisnis yang diperluas, ya itu tentu karena pengalaman usahawan itu yang selama ini barangkali sudah menghasilkan keuntungan rentabilitas yang begitu bagus, dan dia ingin memperbesar pasar, dia ingin memperluas usahanya itu. Nah, dalam hal ini barangkali pinjaman itu ya dari kreditur maksudnya, atau dia meng-create obligasi itu lebih menguntungkan daripada dia meng-create saham, ya karena dengan begitu dia akan memperoleh rentabilitas yang modal sendiri yang lebih tinggi, gitu, dibanding dengan kalau dia meng-create saham baru ya. Jadi adik-adik, kita tahu formulanya, R kecil itu adalah rentabilitas ekonomi.
earning power ya, earning power. Jika earning power itu lebih besar daripada I kecil itu interest rate, biaya bunga ya, interest rate tingkat suku bunga. Ya, jika R kecil itu lebih besar daripada I kecil, maka pembiayaan ekspansi bisnis itu, penambahan modal itu dengan mengkreat obligasi atau melakukan pinjaman utang jangka panjang itu jauh lebih menguntungkan dibanding dengan kalau dia mengkreat saham. Gitu. Tetapi kalau R kecilnya adik-adik, mohon perhatikan R kecil tadi adalah earning power atau rentabilitas ekonomi ya. Itu ternyata lebih kecil dibanding dengan I kecil, ya. Maka sebaiknya pembiayaan ekspansi bisnisnya itu dibiayai dengan mengkreat saham baru atau dengan menambah dana dari peserta atau dari pemilik usaha. Sebenarnya tadi kalau ada tambahan dari pemilik usaha atau peserta usaha sebenarnya kan akan memperbaiki posisi solvabilitas. Gitu. Tetapi sekaligus adik-adik sebenarnya kalau R kecilnya itu ternyata lebih kecil daripada I kecil, jadi I kecilnya interest rate-nya, biaya modal, biaya bunga, modal asing, pinjaman ya, itu lebih besar daripada R kecilnya, maka pembiayaan tadi ekspansi bisnis itu lebih bagus dibiayai dengan modal sendiri. Jadi pembiayaan modal sendiri itu akan meningkatkan solvabilitas sekaligus juga akan mendapatkan rentabilitas modal sendiri yang lebih besar. Ya, jadi rentabilitasnya lebih besar diperolehnya itu daripada kalau pembiayaan bisnisnya itu dibiayai dari modal asing atau dari pinjaman atau dari mengkredit obligasi. Itu jika R kecil lebih kecil daripada I kecil. Dan ada kaitannya dengan kekuasaan ada ya. Kalau setiap kali ekspansi bisnis itu atau ekspansi bisnis yang dibiayai atau didanai dengan mengkreat saham baru, itu sebenarnya ini akan menggerus kekuasaan dari pemilik usaha yang lama adik-adik. Jadi kontrol terhadap perusahaan yang awalnya barangkali secara dominan dikuasai oleh pemilik usaha yang lama, ini bisa beralih atau berkurang, bahkan bisa saja hilang. Tergantung berapa tambahan modal yang diperlukan oleh usaha tadi, perusahaan tadi. Jadi tadinya kontrol perusahaan adik-adik, pengawasan terhadap jalannya usahawan, terhadap jalannya perusahaan, itu kan dikuasai sebenarnya oleh misalnya ya, agak dominan oleh 1-2 orang ya, pemilik usaha awal. Tetapi kalau dia ekspansi bisnis kemudian dia menghadirkan pemilik usaha yang baru atau dia mengkreat saham baru, maka kalau itu porsinya terlalu berlebih bisa jadi kepemilikan itu hampir tergerus ya. Pengawasan terhadap perusahaan itu tergerus, pengawasan terhadap kontrol terhadap jalannya perusahaan itu bisa beralih pada pemilik yang baru. Dan itu biasanya dihindari sedapat mungkin adik-adik ya. Kalau mereka bisa kredit, mengapa tidak? Bisa pinjam ke kreditur, mengapa tidak? Kenapa harus dikreat saham baru gitu adik-adik? Walaupun dia mengkredit usaha baru tadi sebenarnya mengkreat saham baru itu tadi sebenarnya kan memperbaiki posisi solvabilitas. Tapi itu sama saja dengan menyalahkan kekuasaan atau kontrol, menyerahkan kekuasaan jalannya perusahaan atau kontrol terhadap jalannya perusahaan, termasuk pemilihan manajemen perusahaan itu ke tangan atau pihak pemilik yang baru ya atau peserta yang baru. Demikian adik-adik. Maka biasanya diusahakan kalau ada keperluan untuk memperluas usaha atau bisnis, itu biasanya diusahakan dari mengkreat obligasi atau melakukan pinjaman ya
dana dari kreditur, ya, sehingga kontrol terhadap jalannya perusahaan, pengawasan terhadap jalannya perusahaan, bahkan pada pemilikan, penetapan, manajemen itu siapa pelakunya, ya itu tentu masih dikuasai oleh pemilik yang lama. Itu kalau dia tidak meng-create saham baru, dia kalau tidak menghadirkan peserta baru, ya, atau pemilik baru. Jadi memang kadang dilematis adik-adik. Di sisi lain, ya dengan adanya peserta baru itu solvabilitasnya semakin bagus gitu. Tapi ya itu kadang pemilik lama bisa kehilangan kekuasaan, ya, bisa kehilangan kontrol terhadap perusahaan akibat dari hadirnya pemilik atau peserta yang baru tadi. Dan sekali lagi perlu dipahami kalau dari peserta itu memang modal sendiri adik-adik, ya, modal sendiri. Tapi kalau dari kreditur tentu itu modal asing. Dan kalau modal asing bertambah, lagi-lagi itu kan menggerus tingkat solvabilitas. Jadi solvabilitas akan berkurang atau turun, ya, akibat dari dana yang diperoleh dari kreditur. Jadi kalau aman-amannya ya dari peserta baru, ya, dari pemilik baru. Tetapi ya tadi adik-adik, kalau itu terlalu berlebih maka harus disadari bahwa adanya pemilik baru itu berarti menggerus kekuasaan atau kontrolnya jalannya perusahaan dari pemilik yang lama atau peserta yang lama. Demikian adik-adik, jadi memang harus ada keseimbangan, ialah solvabilitas tetap terjaga baik, tetapi jangan berlebih. Kalau dengan menghadirkan peserta dengan atau pemilik baru dengan porsi yang berlebih, maka harus disadari betul. Maka kekuasaan dari pemilik yang lama atau peserta yang lama, pemilik muda yang lama, maksudnya itu akan beralih, ya, bisa saja beralih. Dan adik-adik tadi tetap saja rumusnya tadi, jika R kecil, rentabilitas ekonomi, earning power itu lebih besar dari I kecil, ternyata lebih bagus, ya, kalau dana itu diperoleh dari kreditur, ya, atau dengan meng-create obligasi. Itu adik-adik. Makanya banyak perusahaan besar itu rentabilitasnya ekonomi atau kecilnya itu ya secara potensial itu lebih besar dari tingkat suku bunga, ya sudah pinjam aja. Sehingga tidak khawatir mereka itu. Semakin besar perusahaan, tapi besarnya perusahaan itu tetap dalam kontrol, pengawasan, ya, dari perusahaan, dari pemilik atau peserta yang lama. Tapi kalau R kecil ternyata, ya, earning power secara potensial itu lebih kecil daripada I kecil, maka sebaiknya ekspansi bisnis itu yang dilakukan itu didanai, ya, dari peserta baru atau pemilik baru, ya, dengan meng-create saham baru. Demikian adik-adik, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan silakan nanti adik-adik mengkupas panjang lebar, ya, di bab penggunaan kebutuhan dana itu, ya, silakan untuk bisa berargumentasi, ya, satu dan yang lain tanya dan jawab begitu untuk mengembangkan wawasan saja, untuk meluaskan wawasan saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, masih ada waktu enggak ini? Masih ada waktu sedikit, barangkali kalau ada yang menanyakan silakan adik-adik. Halo? Iya, Pak. Mau tanya? Ada yang mau tanya? Ya. Kalau tidak, saya sudahi. Ya, tapi kalau ya, saya tunggu. Jangan terlalu lama karena mungkin Zoom itu waktunya hanya terbatas, ya. Dan tentu adik-adik saya harapkan nanti, ya, bisa berdebat di Sunan. Ya, kalau tidak bisa, mohon hasil debatnya itu saja dimasukkan ke Sunan. Dan jangan lupa, ya, absen tetap di Sunan. Begitu adik-adik. Kita akhiri jumpa kita kali ini. Mudah-mudahan kita dibertemu dengan Allah dalam keadaan lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama, ya. Wabarakatuh.
Gitu.